Al-Fakir Muhammad Bagir bin Hasan Al-Kab mengatakan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam kasafinatun Nuh, bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Amin. Siapa orang yang naik ke atas kapal maka dia pasti selamat. Siapa yang naik yang nggak naik ke atas kapal maka rugi dan tidak akan selamat. Aliran udah macam-macam Pak. Habib punya majelis dibilang aliran Habib, dikira kita sutet apa? Ya Allah, Kiai bikin manakib, sesat menyesatkan. Subhanallah, Rasulullah itu santun Pak. Rasulullah santun, dilempar batu dibalas buah, disumpahin balas doa, dimusuhi. Bagaimana kalau seumpamanya kita mau diaku sebagai umatnya Rasulullah? Ayo sedikit-sedikitnya ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kadang-kadang identitas kita aja sudah mulai, kita yang pakai identitas aja udah mulai malu nih. Pakai sarung kondangan malu, ilok pakai peci malu, terus pakai helm koboi. Lihat, karena apa? Karena hatinya nggak bersih. Makanya bertorigoh, makanya zikrullah, ikut manakibnya Sultan Aulia, Masya Allah, jenderalnya para wali, ila yaumil akhir, ila yaumil masyhar. Ini kadang-kadang kita sendiri malu. Jangan lagi mau dakwah, hadir di majelis malu, hadir di majelis malu, setengah-setengah. Tapi pengennya diaku sebagai umatnya Rasulullah, pengennya diaku sebagai muridnya Sultan Aulia, waliyazubillahi min dzalik. Jangan tanggung-tanggung, ya. Siap berjuang untuk majelis, siap berkorban untuk majelis, siap bersama Sultan Aulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang kita nanggung. Makanya ada, kalau dulu Allah yarham Romo Kiai Haji Hashimul Zadi, beliau katakan dibilang kiai belum matang, dibilang santri udah kelewat. Ya Allah, yang sabar ngaji, istiqomah. Pak, aku pulang nih, ngantuk begini. Lain kali kalau udah ditawasulin, punten Gurunda Kiai Muzakir, kalau udah ditawasulin tuh, tadi Anda dengar salah satunya ada Sohibul Gahwa. Itu biasanya kalau udah ditawasulin Sohibul Gahwa, gahwanya dikeluarin dah, biar nggak ngantuk. Ini efek orang ngopi nih. Pak, tahu istiqomah, tahu? Bukan singkatan. Kalau singkatan beda arti, kepanjangannya ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah yang benar-benar istiqomah. Apa kata ayahanda daripada Buya Uci, Buya Dimyati Canasari, beliau katakan, senajan gempa pitu kali wayah ngaji mengaji, siap ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingat, salamatul insan bihifdzil lisan, tanggung jawab ucapannya. Yang ngomong siap, besok-besok nggak ngaji kena sumpahin. Jadi anak buahnya Panji Gamelan. Iya, udah macam-macam sekarang nih aliran nih, waliyazubillahi min dzalik. Ya kita udah terima beres ini, udah tinggal ngedawamin, duduk, taklim, ikhtiros sama guru. Pasang hati baik, pasang hati bersih. Ya, maka percuma walaupun ikut 1000 manakib, punya guru 1000 wali, punya majelis 1000 majelis, ikut pengajian 1000 pengajian, kalau hati nggak bersih, nggak bakal jadi apa-apa. Mual bakal bener. Paham? Maka di tempat inilah kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, santunnya luar biasa. Asida wa anil kufaru hamau bainahum, tegas sama orang-orang kafir, tapi kalau sesamanya sayang Rasulullah. Rasulullah yang paling sayang sama kita, Rasulullah yang paling cinta sama kita. Sampai-sampai beliau katakan, tidak tertusuk duri di telapak kaki umatku dia merasakan perihnya
kecuali aku ikut merasakan pedihnya. Memiskinkan dirinya seumur hidup, sampai meninggal nggak ninggalin walau 1 dirham, walau 1 dinar, 1 perak koin pun tidak ditinggalkan. Bukan berarti nggak butuh sama dunia, tidak. Rasulullah lebih memilih Allah, lebih memilih kampung akhirat. Datang Sayyidina Umar. Begitu datang waktu itu sudah Fathul Mekah, Islam ini udah sejajar. Kedudukannya dengan Persia dengan Romawi udah sejajar. Datang sowan ke gurunya, ke Rasulullah. Sayyidina Umar begitu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari pembaringannya, lebahannya, menjawab salam Sayyidina Umar, waalaikumsalam ya ashabi. Dilihat ada ngecap bekas stiker yang terbuat kasar dari pelepah korma. Rasulullah dilihat wajahnya ada ngecap bekas stiker. Sayyidina Umar setengah berteriak mengatakan, ya Rasulullah, enggak begini-begini amat kali. Saya ini sebelum masuk Islam hartawan, bangsawan. Saya ini orang kaya, saya juga berniaga. Pernah diundang Raja Romawi makan pakai piring sendok garpunya dari emas. Diundang Raja Persia urusan bisnis, tidur 1 hari 1 malam di kamar tamu VIP khusus buat tamu oleh Raja Persia. Di dalam kamar tersebut ada kasur yang terbuat dari bulu angsa, kemudian selimutnya yang terbuat dari sutra. Antum rajanya Islam, Khalifatul Mu'minin, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, barang pantas dikitlah beli kasur yang agak nyaman dikit. Apa kata Rasulullah? Lihat deh, makanya Rasulullah paling sayang sama orang miskin, Pak. Kalau diundang ceramah atau diundang majelis atau diundang ke rumah orang, dia cari, kalau bareng undangannya 2 orang, dia cari mana yang miskin. Beda kalau Sayyidina Muhammad sama Sayyidina Bagir. Sayyidina Bagir yang undang RT sama lurah, gue ke lurah dulu dah. Ya Allah, habis itu lurahnya gue bawa ke rumah RT. Iza ja'ahu miskinan ijabatan mu'ajalah. Kalau diundang, Rasulullah pilih datang ke rumah orang miskin. Begitu beliau mendengar pernyataan dari Sayyidina Umar, beliau katakan, wahai Umar, apa kamu gak ridho dunia buat orang kafir, walakumul akhirah, dan akhirat buat kita? Bukan gak mau kaya, bukan gak bisa kaya, bisa. Tapi kenapa beliau memiskinkan dirinya seumur hidup? Ngaji, ngaku sebagai umatnya Rasulullah, ngaku sebagai muridnya si Abdul Qadir Jailani. Bagaimana si Abdul Qadir Jailani mujahadahnya, waroknya, zuhudnya, sampai-sampai seorang pemabuk menghadang ketika beliau berjalan bersama sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Si pemabuk tersebut bertanya kepada Syekh Sultan Aulia, wahai Syekh, wahai Sultan Aulia, mampukah Allah mengubah aku seperti engkau? Maka dijawab oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mampu, karena Allah adalah zat yang maha mampu. Wahai Syekh, mampukah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatku ketika aku sudah berubah, aku bertaubat untuk mendapatkan maqam wali seperti engkau? Mampu. Di pertanyaan yang ketiga, bertekuk lutut sambil meneraikan air mata. Apa pertanyaannya ketiga? Wahai Syekh, mampukah Allah mengubah keadaan kita? Kau jadi pemabuk, aku jadi wali. Nangis Abdul Qadir Jailani, muglibal qulub. Makanya hadir di majelis ini, di manakib ini, salah satunya memanu sabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan keimanan kita, karena sifatnya hati ini muglibal qulub. Hari ini kalau lagi semangat sholat subuh sampai 4 rakaat, besok subuh bareng duha, muglibal qulub. Ada yang tanggung jawab. Lihat, aku muridnya Sultan Aulia, orang mabok lihat kita ngeri, Pak. Ini model apa nih? Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang murtad jadi taubat. Orang rampok ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, berhenti rampok, jadi muridnya, jadi wali min auliyaillah. Lihat, keadaan zaman udah begini, yang merusak banyak. Gampang kalau cuma mengkafir-kafirkan orang, gampang.
Hati-hati yang suka ngapirin orang nih, dengarkan baik-baik. Kita ngapirin orang, gak bakal orang itu jadi kafir, melainkan kafir itu berbalik kepada diri kita. Lihat, kalau mau berkaca ke Rasulullah kayaknya kejauhan ke Sultan Aulia aja dah. Orang mabuk taubat ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat bagaimana santunnya, akhlaknya. Rasulullah, ada Yahudi mati. Dulu Yahudi itu kalau di Mekah sama kayak kita diusung pakai keranda burung batang. Kelihatan dari warna benderanya. Kalau hijau ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti Muslim yang meninggal. Kalau warnanya putih ada list birunya, berarti Yahudi yang mati. Rasulullah duduk di pelataran masjidnya dengan para sahabat. Lihat ada Yahudi mati, diusung keranda melewati Rasulullah. Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri. Sahabat sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Lihat Rasulullah berdiri. Ada 1-2 sahabat yang nggak mau berdiri karena mereka menafsirkan berdirinya Rasulullah hormatin itu Yahudi mati. Dilihat sama Rasulullah masih nggak mau berdiri juga. Dikasih isyarat nggak berdiri. Akhirnya Rasulullah katakan berdiri. Habis berdiri duduk lagi, lewat Yahudi mati, nanya nih sahabat, ya Rasulullah, ada di makna apa maksudnya? Seakan-akan kita memberi penghormatan kepada Yahudi. Rasulullah jawab dengan tetesan air mata, aku menangis, kata Rasulullah. Aku sedih. Kenapa dia harus mati dalam keadaan kafir sementara nabinya masih hidup? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita malah sebaliknya, kadang-kadang orang Islam keluar dari Islam, Pak. Orang rajin majelis keluar dari majelis. Karena apa? Karena hati yang belum bersih. Ada gibah di sini, ada namimah di sini, ada hasud di sini. Maka di tempat ini sabar sedikit lagi. Janjinya Sultan Aulia, janjinya Aulia tidak akan meleset. Sebentar lagi, semakin sabar, semakin hebat, semakin kuat ujian yang antum dapatkan ketika antum ada di majelis-majelis mulia semacam ini. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihat, inna ala auliya illa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ngelihat wajahnya aja, di fotonya aja udah bikin hati seneng, bikin hati ingat sama Allah. Ini kadang-kadang ngakunya muridnya Kiai Muzakir. Awas kalau besok ada yang ngaku murid Kiai Muzakir sampai ketemu di jalan sama anak cemberut. Jewer sampai pindah kupingnya ke lutut. Buktikan kalau kita ini pengikut setianya, pengikut yang benar. Yang ustazah juga begitu. Udah nggak usah repot-repot dah. Yang bukan haknya, yang bukan kodratnya, yang bukan takdirnya, nggak usah ngaku-ngaku. Pakai ngaku jadi Habib. Aduh, dipikir kita gampang apa jadi Habib. Demi Allah, Habib ini bukan pilihan. Emang kita bisa janjian sama Allah, ya Allah nanti kalau lahir jadiin Habib, ya nggak bisa. Qadar Allah. Maka yang dikatakan oleh guru kita tadi luar biasa. Beliau katakan apa, al-ma'ruf ma'aman ahabbah. Cukup cinta aja. Rasulullah udah jamin. Apa kata Rasulullah? Kullu nasabin wa sababin yang qati'u ila yaumil qiyamah ila nasab wa sabab. Semua nasab dan yang mempunyai sebab nanti di hari kiamat akan terputus, kecuali nasabku dan yang bersebaban denganku. Antum semua sudah punya sebab dengan Rasulullah, dengan mahabbah kepada zuriyahnya Rasulullah. Apa nggak cukup dijadikan umatnya Rasulullah? Apa nggak cukup udah dikasih hidayah untuk bisa cinta dekat dengan habaib? Malah saking ngebetnya pengen, aduh nauzubillah. Ini kalau memang dia benar masih ada di dalam organisasi kita, saya minta untuk yang mempunyai kewenangan dikeluarkan segera ini dari organisasi kita. Mohon maaf, harusnya yang nyampein ini kiai ulama, tapi anak menyambung lisan daripada baginda Rasulullah. Biar benar ini majelis. Oh selamat sekalian. Saya nggak khawatir yang naik bahteranya Nabi Nuh karena nggak sabar, karena nggak percaya. Akhirnya dia loncat dari bahtera yang besar Nahdlatul Ulama. Dia cari sampan kecil, sekoci kecil yang terdapat di dalam ada bocornya. Dia naik ke atas kapal sekoci kecil yang bocor tersebut sehingga dia tidak selamat. Gak ada urusan. Yang saya khawatir yang sudah naik ke atas kapal, dia bocorin itu kapal, dia rusak itu kapal,
dia kok nodai itu kapal. Jangan begitu Pak. Makanya kita, waduh, udah nikmat benar kita deh. Nikmat kita yang pertama lahir udah jadi orang Islam, udah mempunyai iman. Nikmat yang kedua udah jadi umatnya Rasulullah. Nikmat berikutnya dengan hidayah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala bisa bersenyawa bersatu dengan habaib zuriatnya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Datuk-datuk kami dulu datang dari Hadramut Yaman, dari belahan penjuru dunia datang ke Indonesia bukan mau menjajah, betul. Bukan mau mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia, betul. Mau pengen tahu sampai sekarang nih, sampai detik ini ada nggak Habib yang korupsi makan duit rakyat? Kagak ada. Datang bawa iman, bawa akhlak, bawa adab yang diajarkan oleh datu-datunya sampai kepada Rasulullah. Berkolaborasi, bersinergi, menjalin persahabatan, persaudaraan. Tahu nggak habaib datu-datu kita dulu? Kalau datang ke Indonesia ini ketemu orang-orang muhibbin semacam antum gini, dikasih lakop apa? Dikasih gelar apa? Biar pada paham. Dipanggilnya bukan ahwan, bukan ikhwan, bukan ahwat. Dipanggilnya ahwal. Tahu artinya ahwal? Saudara kandung kami dari sebelah ibu. Lihat. Kok jahat sekarang Habib-habib yang ada. Ini dari zamannya Hadratus Syekh Al-Auliya Illah Kiai Hasyim Asy'ari, sampai punya putra Kiai Wahid Hasyim Abdurrahman Wahid, sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, baik struktur maupun kultur yang ada di NU, gak pernah ngutak-ngatik masalah ini karena mereka mengerti mahabbah dari ilmu, dari guru. Aneh ini yang semacam ini. Jangan ikut-ikutan ya Pak. Jangan ikut-ikutan. Waliyazubillahi min zalik. Datang sampai dianggap ahwal, disebut ahwal. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, insyaallah semuanya kita bisa bersama dengan Rasulullah kelak di yaumil mahsyar. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kenapa kita kalau melihat ulama-ulama kita dulu wajahnya tuh adem, mengingatkan kita kepada Allah. Tapi sekarang kok kita nggak seperti itu, karena kita kurang yakin, karena kita kurang semangat, karena kita kurang istiqomah. Bahkan ini bisa menjadi usul, wasilah Allah kabulkan hajat dan niat kita. Satu waktu diceritakan ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama, seorang aulia, punya usaha, punya toko bahan yang buat bikin baju, bikin sarung di tengah pasar. Satu waktu Allah kasih ujian untuk orang-orang yang ada di pasar tersebut. Di zaman beliau terjadi kebakaran hebat. Begitu terjadi kebakaran hebat, semua yang ada di pasar, toko semua kebakar. Tapi aneh bin ajaib, tokonya daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, jangankan tokonya padahal adanya di tengah pasar, jangankan tokonya, sengnya nggak terbakar api. Datang muridnya yang ikut jaga di tokonya. Apa kata muridnya? Wahai Syekh, semua toko terbakar di pasar, tapi ada satu toko yang nggak terbakar, tokonya antum. Maka Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, selayaknya kita, kalau kita terhindar dari musibah, jawabnya apa Bu? Jawabnya apa Pak? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jawab Alhamdulillah. Artinya apa? Bersyukur kepada Allah karena terhindar dari musibah. Tapi berkat ucapan kalimat Alhamdulillah yang beliau rasa tidak tepat, bukan pada tempatnya, seakan-akan bersyukur yang lain dapat musibah, 30 tahun gak keluar kamar, holwat beristighfar mohon ampun kepada Allah. Lihat ini, luar biasa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar. Maka di lain waktu, di lain zaman ada kejadian satu negeri terjadi kepanasan. Musim kemarau 3 bulan gak hujan. Kumpul ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam satu tempat, satu waktu mengadakan apa? Sholat istisqa, minta turun hujan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum juga turun hujan. Sampai datang seorang pemuda dengan gampangnya dia bentangkan sejadah, sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ini menarik deh. Beliau katakan, Ya Rabb, berkat kecintaanmu kepadaku, turunkan hujan. Belum
Belum selesai doa, belum turun tangannya, belum kering bibir melafazkan doa tersebut, melainkan hujan turun dengan lebatnya. Semua bergembira, satu negeri bersukaria karena turun hujan, sampai melupakan asbab wasilah doa si pemuda tersebut. Tapi ada satu ulama yang memperhatikan, dia lihat hebatnya ini pemuda, kita udah 3 hari 3 malam di sini mujahadah, sholat istisqa minta turun hujan, zikir, istighfar, minta kepada Allah, belum dikabulkan. Dia datang dengan gampangnya sholat 2 rakaat, angkat tangan doa. Dipanggil itu pemuda, ditanya sama ulama tersebut, wahai pemuda, saya nggak heran, nggak kaget kalau kamu mohon kepada Allah, minta doa kepada Allah, Allah kabulkan. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kok kamu ini pede bener, tahu dari mana kamu kalau Allah itu cinta kepadamu sehingga kau jadikan wasilah berdoa, Allah kabulkan doamu. Dijawab oleh si pemuda tersebut, bagaimana aku tidak yakin kalau Allah cinta kepadaku. Allah ciptakan kedua bola mata ini, dengan kedua bola mata ini aku dikasih karunia oleh Allah dapat memandang seorang wajah ulama besar yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustawi. Lihat ini, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kesejahteraan, keselamatan dunia sampai akhirat kita dapatkan. Dan anak mau tutup kisah ini dengan kisah yang masyhur daripada Syekh Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu muridnya datang kepada Syekh Abdul Qadir, datang dengan wajahnya yang murung, masuk ke majelisnya Sultan Aulia. Dia katakan, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Sayyidi ya Syekh. Waalaikumsalam. Belum ngomong apa-apa ini santri ditanya duluan sama gurunya dengan Sultan Aulia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada apa wahai muridku, kau datang kepadaku dengan wajahmu yang murung? Maka dijawab oleh muridnya, Sultan Aulia kasar, bisa baca isi hatinya orang. Dijawab oleh muridnya, iya, saya ini sedang dapat musibah, saya ini sedang sedih, saya ini sedang khawatir. Karena apa? 3 hari yang lalu bapak saya meninggal dunia. Kalau perkaranya bapak saya meninggal dunia, demi Allah saya udah ikhlas, karena Allah yang mempunyai nyawa, Allah yang menentukan ajal. Nggak jadi masalah bapak saya meninggal. Tapi yang jadi masalah setelah bapak saya meninggal 3 malam berturut-turut sepeninggalnya, saya bermimpi berjumpa dengan bapak saya dalam keadaan bapak saya sedang diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Dimasukkan api dari api neraka ke dalam kuburnya. Maka kata Sultan Aulia, sebentar, beliau nundukkan kepala. Nggak lama diangkat lagi kepalanya, sambil beliau menjawab kepada muridnya, rupanya barusan ngecek benar nggak nih bapaknya lagi diazab dalam kubur. Habis itu dia ngomong sama muridnya, ketahuilah wahai muridku, kau jangan sedih, kau jangan takut. Sesungguhnya apa yang kau mimpikan di dalam mimpimu itu adalah benar. Bapakmu saat ini sedang diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Karena apa? Karena semasa hidupnya banyak lalai terhadap perintah Allah, semasa hidupnya banyak bermaksiat kepada Allah. Nangis muridnya, sambil nangis bertekuk lutut di hadapan gurunya, di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, ya Syekh, wahai guruku tercinta, kalau begitu tolong syafaatin bapak saya. Bagaimana mungkin bisa nyafaatin orang-orang yang sudah di dalam kubur? Akhirnya apa yang dijawab oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Insya Allah saya bisa usahakan itu. Tapi saya mau nanya dulu. Apa yang ditanya? Tentang hubungan. Nah, ini pentingnya kita hadir di majelis-majelis macam ini. Insya Allah punya hubungan dengan Tuan Syekh dunia sampai akhirat. Amin. Tentang hubungan, apakah bapakmu wahai santriku semasa hidupnya pernah hadir di majelisku? Maka dijawab oleh muridnya, nggak pernah. Apakah bapakmu semasa hidupnya pernah ngaji bareng denganku? Nggak pernah. Atau semasa hidupnya bapakmu pernah makan bareng di tempat di mana ada majelis? Nggak pernah. Ya Allah, betapa ruginya ini orang hidup di zaman Sultan Aulia tapi nggak pernah punya hubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dipikir lagi, dicari cara gimana caranya bisa nyapaatin orang yang udah di dalam kubur. Terakhir ditanya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah bapakmu semasa hidupnya pernah lewat aja di depan majelisku? Walaupun 1 kali, walaupun nggak sengaja. Mikir muridnya, nggak pernah Tuan Syekh. Ya Allah, lewat depan majelis aja nggak pernah. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nundukkan kepala yang kedua. Nggak lama diangkat lagi kepalanya, sambil beliau mengatakan kepada santrinya, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah,
wahai anakku, wahai santriku, walaupun semasa hidupnya bapakmu tidak pernah salaman denganku, gak pernah hadir di majelisku, tidak pernah makan bareng denganku, bahkan tidak pernah lewat di depan majelisku sekali seumur hidupnya, tapi semasa hidupnya alhamdulillah dia pernah sayang sama satu orang dan orang itu cinta kepada aku. Siapa yang disayang bapaknya, yang cinta kepada Tuhan saya? Yang muridnya itu tadi. Berkat dia ngaji dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, menjadi asbab bapaknya diberikan syafaat oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani. Subhanallah, sorenya dia pulang dari rumah gurunya, malamnya dia tidur, ini santri mimpi lagi, jumpa lagi dengan bapaknya. Tapi alhamdulillah saat itu sudah diubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menghampiri anaknya di dalam mimpinya, di dalam kuburnya, bapaknya mengatakan kepada anaknya apa yang beliau katakan, alhamdulillah wahai anakku, berkat engkau, berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, sekarang aku sudah diangkat dari azab kuburku. Sampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi bukan sembarangan kita bisa hadir di majelis ini. Insya Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah ila yaumil akhir. Amin. Terakhir, ana berdoa mudah-mudahan guru kita diistiqomahkan oleh Allah, diberikan kemudahan, kesehatan, walafiat dalam perjuangannya menyambung dakwahnya baginda Rasulullah, yang berkorban tahun ini semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan termasuk amal terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan ibadah haji semuanya dijadikan haji mabrur wal makbul, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, yang kepengen insya Allah dipanggil, dikehendaki oleh Allah bisa ziarah ke makamnya baginda Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat untuk ibadah dan buat sang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, cuma itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.